Oh, masakan. Itu kebanyakan malah dari anak FISIP loh. Horor Untuk di iya. gedung Fasilkom lama dan baru ya? Iya. Sebetulnya semua pekerjaan nggak ada yang sulit kalau kita memang mencintai dari semua pekerjaan. Oh iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afsar. Saya Gusti, Saya di sini sebagai MC dari Ngoprek. ngobrol bareng Perak. Dan di sini kita berada di Ngoprek episode 2. Nah, kebetulan banget di Ngoprek episode 2 ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng elemen Fasilkom. Di sini kita kedatangan salah satu elemen dari Fasilkom, yaitu elemen kantin. Dan saya di sini digabungkan dengan Pak Acep. Dan Bapak Acep hari ini akan merepresentasikan narasumber elemen janitor yang ada di Fasilkom UI. Dan kita sambut nih Pak Niko, perwakilan elemen Sapa. Weh, boleh banget nih. Kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan pertama. Boleh kali ya perkenalkan nama Bapak siapa dan kerja sebagai apa di sini dan sudah berapa lama sih kerja di sini? Oke. Oke. Perkenalkan nama asli saya itu Mas Ruhi, biasa dipanggil Mas Jep. Mas Jep. Saya itu mulai di sini tuh tahun 2000 ya. Soalnya maba 2001 saya tahu. Saya dari 97. Oh, 97. Berarti hampir berapa tahun? 97. 26 tahun. 4 tahun dari 91 saya udah di UI. Nama saya Niko Kristianto sebagai Satpam di Fakultas Komputer sudah 3 tahun. Tapi sudah lama bekerja di UI-nya itu kurang lebih udah 7 tahun. 7 tahun ya Pak total. Wah, udah Iya. cukup lama tuh. Kalau boleh tahu awal Bapak di sini ditugaskannya langsung di gedung lama ini atau di gedung baru tuh Pak? Untuk ditugaskan untuk di fakultas lain malah. Oh, di fakultas lain. Untuk yang lainnya itu di fakultas lain itu di Fakultas FISIP. Fisip. Nah, habis itu saya dipindahkan ke Fasilkom. Ke Fasilkom. Ke Fasilkom ini kita juga sebenarnya ada jadwal itu ada di Fasilkom lama dan Fasilkom baru. Ya misalnya 4 hari di Fasilkom lama, 4 hari ntar di Fasilkom baru. Oke. Dan seterusnya itu berputar. Berputar terus ya Pak ya? Oke. Dan kalau boleh tahu tuh Mas Jep, kan Mas Jep udah lama banget nih dagang di sini, udah 23 tahun ya berarti ya? Berapa? 23 tahun ya? Kalau Iyalah, sampai sekarang. segitulah pokoknya. Dari masih bujangan tuh. Heeh. Dulu di kantin Fasilkom tuh baru ada Mas Jep aja atau udah banyak tuh yang dagang di sini? Saya masuk itu udah ada, udah banyak, cuman nggak sebanyak kayak sekarang. Paling adanya cuma di daerah situ doang, nggak nyampe ke atas ini. Oke, kalau gitu ke pertanyaan selanjutnya kali ya Mas Jep ya. Menurut Mas Jep, apa sih yang bisa bikin sosok Mas Jep dan makanan ini tuh cukup dikenal gitu di Fasilkom? Karena memang saya kenal dengan mahasiswa, sering ngobrol, jadi begitu. Itu kalau menurut saya pendapat saya sendiri. Bener-bener, aku sih setuju banget sih Mas Jep, kayak pendekatan mahasiswa tuh selain karena Mas Jep dari elemen kantin itu juga kan anak-anak juga jadi kenal sama Mas Jep, jadi lebih akrab ya. Kenangan Bapak yang paling diinget banget dari 91 sampai sekarang tentang UI itu apa Pak? Saya sempat waktu itu pernah dapat piagam penghargaan dari BEM Pusat UI sekitar tahun 19 apa kalau nggak salah. Pas 98 gitu. Itu penghargaan karena apa Pak? Penghargaan karena dari kinerja. Berkesannya sih sopan ya. Untuk mahasiswa sopan misalnya. Pagi Bapak. Itu sih bagi kami petugas Satpam itu kita bersyukur. Wah, kita dihormati sebagai penjaga amanat yang ditugaskan di Fasilkom ini untuk menjaga mahasiswa. Itu kita disalamin aja kita udah bahagia kok. Nggak usah apa-apa. Kita lanjut ya Mas Jep ya, Oke. pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya manggilnya lebih enak Mas Jep atau apa nih? Di sini kebanyakan Mas Jep. Mas Jep aja. Mas Jep itu kan sebenarnya ada kepanjangan. Oh, masakan. Itu kepanjangan malah dari anak FISIP loh. Anak fisip. Oh, gimana tuh? Boleh nggak tuh Mas Jep Jadi diceritain gini, sedikit? Dia biasa makan. Dia dulu masih sering makan di sini, saya belum pandemi ya. Dia manggil, Mas Jep makan. Kok tahu nama saya segituin? Nah itu kan Mas Jep masakan Jepang. Oh iya. Saya sendiri pribadi tadinya nggak tahu loh. Nggak tahu pisan bahwa itu apa namanya Mas Jep itu masakan Jepang. Nggak nyampe pikiran situ. Cuman kebiasaan di sini manggilnya Mas Jep, asal muasal dari teman-teman kantin tuh kalau ini. Itu masa itu tuh Mas Jep masakan Jepang. Itu asal muasalnya dipanggil Mas Jep dari teman-teman sendiri orang kantin. Jadi kan belum kenal nama saya, manggil itu masakan Jepang. Masakan Jepang. Mas Jep gitu. Oke, jadi biar gampang disingkat aja gitu. Nah, Mas Jep. Jepang, dulu kan Mas Jepang gitu. Sekarang banyak kan Mas Jep. Kita next ya Pak, ke Iya. pertanyaan selanjutnya. Oke, kesan-kesan Pak Niko nih selama menjadi elemen Sapam di Fasilkom apa tuh Pak? Untuk Sapam ya. Untuk Sapam elemen kesan-kesannya di sini sih kita
satu kita juga sama mahasiswa kita rangkul ya. Kita rangkul. Kita rangkul mahasiswa itu kita rangkul, kita kerjasama yang baik, misalnya saling membantu, misalnya Pak, misalnya dari mahasiswa, Pak ada motor kuncinya ketinggalan, ditetap kunci, itu kan sama-sama yang kita saling membantu nih, Bener saling banget. menolong Iya, nih, gitu loh. Dan juga kita mengingatkan untuk mahasiswa, Mas dompetnya jatuh dan sebagainya, itu kita selalu amanin di pos utama. Kalau misalnya ada kehilangan atau apa, terlupa dan sebagainya, itu ada di pos lama. Itu banyak banget kayak misalnya KTM. Terusnya kemarin ada dompet juga, itu masih belum diambil juga. Masih belum diambil. Kita juga mau apa nih? Infokan gitu ya. Menginfokan juga, kita juga bingung nih, iya kan? Bingung nih, rekan-rekan ada yang kita tanyain, oh nggak kenal Pak, ini kayaknya anak baru, atau nggak ini anak lama, saya anak baru, belum kenal, dan sebagainya. Iya. Bagian atau ruang mana yang paling sulit dibersihkan di Fasilkom Gedung Lama? Sebetulnya semua pekerjaan nggak ada yang sulit kalau kita memang mencintai dari semua pekerjaan. Oh iya. Nggak bedanya dengan kalian belajar. Bapak setuju nggak kalau saya bilang Bapak tuh udah cinta sama pekerjaannya Bapak yang ada di Fasilkom? Iya, setuju. Saya memang dimanapun saya diletakkan untuk bekerja, alhamdulillah saya terima. Oh, gitu ya. Selama Bapak menjadi Satpam di Fasilkom, Iya. ada pengalaman horor atau mistis gitu nggak ya Pak? Kalau ada boleh ceritain tuh Pak sedikit gimana? Horor ya. Horor Untuk di iya. gedung Fasilkom lama dan baru ya. Iya, di dua-duanya. Sebenarnya sih tergantung dari kita sih, mindset kita itu apaan. Misalnya itu godaan nih, misalkan ada bunyi-bunyi sesuatu sreng-sreng, itu sugesti aja. Sugesti, ya. Itu cuma ini, itu cuma itu, cuma angin. Gitu lah. Ya kan, cuma angin nih. Cuman angin. Iya. Terusnya atau enggak, kita kan banyak juga kucing ya di sini ya. Oh iya, takutnya itu juga kucing kalau suara-suara. Kalau untuk penampakan nih ya. Iya, penampakan tuh guys ya. Ya sebenarnya sugesti kita aja sih. Sugesti lagi ya? Sugesti lagi Oke. kalau kita banyak pikiran, terusnya kita apa, itu juga bisa menimbulkan. Gitu. Setiap anggota punya cerita masing-masing. Punya cerita masing-masing. Punya cerita masing-masing. Jangan kita ngomong nakutin nih atau apa nih kayak gitu loh. Jangan. Ntar kalian nggak bisa mau sampai malam lagi. Iya, jangan dong, jadi takut. Iya. Kalau boleh tahu nih Mas Jep, sehari tuh bisa jual berapa porsi sih Mas Jep? Nggak nyampe 100 kayaknya deh. Kalau untuk sekarang untuk jarang sekarang. banget. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi. Sebelum pandemi, oh iya. Kan ada penurunan jauh bisa 50%. Oke guys, kita bakal masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, yang merupakan pertanyaan terakhir juga nih. Ini nyambung dari pengalaman Mas Jep yang tadi sih. Kemarin kan sempat online ya Mas Jep ya. Berpengaruh banget gak sih dari segi pendapatan, dari segi Mas Jepnya sendiri gitu? Ngerasanya gimana? Kalau untuk pembelajaran online dulu tuh kemarin ya jelas lah kita Jelas banget libur total, nggak ada pemasukan iya. Emang kalau untuk habis ini masuk ya emang nggak bisa seperti tahun sebelum pandemi. Kalau tahun sebelum pandemi tuh kayak Mas Jep bilang tadi ya. Iya rame. Nah banget, habis iya. pandemi sekarang ini benar-benar jauh banget. Jauh banget. Oke deh. Kalau gitu kita lanjut ke next pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Iya. Mari. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, biar teman-teman ngoprek juga tahu nih. Jam buka dan tutup parkiran Fasilkom itu dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak? Buka dan tutup. Untuk sekarang ini buka parkiran roda 2 ya. Roda 2? Iya, roda 2 ya. Itu kita buka jam 5:30. 5:30 pagi. Iya, setengah 6 pagi karena di situ kita ada cleaning service. Itu minimal cleaning service kan jam 6. Dan kita buka untuk harus jam 5:30. Nah, terusnya pihak-pihak dari staff-staff yang lain yang harus benar-benar pagi itu kita harus buka. Dan untuk mahasiswa itu kita arahkan jam 5 sore. Jam 5 sore. Karena jam 5 sore itu emang udah nggak ada kegiatan ya. Udah nggak ada kegiatan seperti perkuliahan dan sebagainya. Karena itu cuma hanya kumpul diskusi dan sebagainya soal mata pelajarannya kayak gitu. Jadinya kalau misalnya mau lama dan sebagainya itu kita arahkan pindahkan ke gedung depan supaya kita ngawasin langsung di depan kayak gitu. Oke deh Mas Jep, karena pertanyaannya sudah berakhir, kita bakal masuk ke sesi ice breaking. Oke guys, kita sekarang masuk ke sesi ice breaking. Nah, sesi ice breaking itu beda dengan sesi yang tadi guys. Nah, nanti kita sambil makan-makan nih Mas Jep. Ini ngomong-ngomong ini mie-nya itu cukup pedas, makanya kita udah sediain minum juga buat Mas Jep. Jadi kalau misalnya Mas Jep kepedesan, jadi di sini teknisnya aku bakal bacain pertanyaan, nanti Mas Jep tinggal jawab aja salah atau bener nih. Mungkin stigma yang keluar dari sini gitu. Oke guys, kalau gitu kita langsung masuk aja ke pertanyaannya.
Salah atau benar nih Pak, sate Pacil yang ada di Gedung Lama adalah sate yang paling terkenal di lingkungan Universitas Indonesia. Iya, betul. Benar juga. Tadi saya lihat Bapak makan sate Pacil. Gimana sih ini tadi? Oh iya. Oh iya tadi situ ya. Oh iya. Salah atau bener nih Mas Jeb? Mahasiswa Fasilkom terkenal dengan mahasiswa yang ambis-ambis atau kayak orangnya itu belajar terus gitu. Dan orangnya tuh kayak persaingannya tuh ketat banget di sini. Bener gak tuh Mas Jeb? Bener. Nah, kalau boleh tahu alasannya apa tuh Mas Jeb? Alasannya apa tuh Mas Jeb? Yang Mas Jeb tahu aja gitu. Ya karena kan mata kuliahnya bener-bener mainnya ngoding, kode. Itu pasti. Lagian kan di Fasilkom itu emang ada yang namanya kita mau ujian minggu tenang. Ada nggak ada, yang ada malah banyak tugas. Banyak tugas, bener banget. Biasanya begitu, nggak ada kalau untuk Fasilkom itu minggu tenang. Iya. Sejauh pengalaman Mas Jeb, ada nggak sih Mas Jeb anak Fasilkom yang sampai pernah nginep gitu? Karena mungkin nugas di sini, pernah nggak ngelihat Mas Jeb? Kalau dulu iya. Kalau dulu iya. Iya. Ada juga sih, kadang-kadang di lab. Kalau untuk sekarang semenjak habis pandemi saya belum lihat. Karena ada peraturan dibatasi sampai jam 5. Bener. Dari rektor. Kalau dulu sering. Kalau dulu peraturannya belum ada ya Mas? Nggak ada sih, cuman kan biasanya minta izin dulu. Salah atau benar nih Pak Niko? Iya. Setahu Bapak, Fasilkom hanya memiliki satu gedung di UI. Salah. Yang bener apa tuh Pak? Bener, itu Fasilkom itu ada 2. Ada 2. Fasilkom Gedung Lama dan Fasilkom Gedung Baru. Itu ada. Yap, bener banget guys. Jadi sambil dimakan boleh Pak? Boleh. Ini. Iya, sambil dimakan boleh. Oke. Jadi bener banget guys, Fasilkom itu punya 2 gedung seperti yang kita tahu, Gedung Lama sama Gedung Baru. Gedung Lama ini yang kita sekarang lagi duduk nih. Kalau Gedung Baru tuh di sampingnya Fakultas MIPA ya Pak ya? Sampingnya MIPA dan FIK. Bener banget guys. Iya. Oke teman-teman semua, sambil kita mau nikmatin mie-nya, aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Mas Jeb karena udah mau diajak interview nih kecil-kecilan. Mungkin cukup sekian ya Pak ya, sesi tanya jawab dan juga ngobrol-ngobrol kita. Makasih banyak nih buat Pak Niko atas waktunya nih udah nyempetin di sela-sela jam kerjanya. Ya sama-sama kita sama-sama saling kerjasama karena kan kalian nih minta bantuan, ya kita bantu sebisa kita tapi dengan waktu yang ada ya. Bener banget guys, kita satu Fasilkom tuh bener-bener kerja sama banget. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak buat waktunya. Sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol dan juga di sesi ngoprek ini. Mungkin itulah dari kami di Ngoprek episode 2, ngobrol bareng Perak. Nama saya Gusti Fatur Hamnais dan ini Bapak Acep. Semoga dengan ada interview ini bisa buat teman-teman Fasilkom lebih mengenal Mas Jeb lagi dan juga tadi kan Mas Jeb sempat ngomong ya kalau kondisi sebelum pandemi dan juga setelah pandemi itu gimana. Nah ayo guys kita coba ramein lagi dan juga di kantin Fasilkom kita ramein lagi lah intinya biar kita tuh saling ngebantu lah di sini antar elemen. Oke? Makasih banyak ya Mas Jeb ya untuk sesi kali ini. Kalau gitu sampai sini aja dulu guys. Dadah. Jangan lupa kalian like, komen dan juga subscribe ya. Betul. Subscribe, komen aja apa aja ada. Komen, bener banget. Nanya mau nanya apa aja dijawab ntar. Oke deh guys. Dadah dong Pak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.